Dieser Krieg wird Folgen haben. Folgen auf der ganzen Welt. Und jetzt schon müssen wir uns Sorgen machen, dass es welche gibt, die hungern werden. Dass es Länder gibt, die sich keine Getreide für ihre Bevölkerung mehr leisten können. Dass diese ganze Kriegssituation auch noch zu einer weltweiten Hungerkrise führt. Und darum sage ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Jerman minta warganya berhemat setelah Rusia kembali pangkas gas besar-besaran. Wakil Kansler Jerman, Menteri Urusan Ekonomi dan Perlindungan Iklim Robert Habeck memperingatkan soal situasi serius setelah Rusia kembali mengurangi pasokan gas alam. Perusahaan energi negara Rusia Gazprom mengumumkan pengurangan pasokan gas secara drastis ke Eropa mulai hari Rabu. Hal ini memicu kecaman dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menilai Moskow melancarkan perang gas. Habeck mencatat saat ini saja ada beberapa pasokan gas dari Belanda dan Norwegia. Menurut Habeck, pasokan gas untuk industri akan dikurangi lebih dulu sebelum rumah pribadi atau infrastruktur penting seperti rumah saat mengalami kekurangan gas. Diakuinya hal ini akan mengganggu rantai pasokan produksi tertentu baik di Jerman maupun di Eropa. Pada Senin lalu, Gazprom mengumumkan akan menghentikan pengoperasian salah satu dari 2 turbin yang beroperasi terakhir karena kondisi teknis mesin. Akibatnya, pipa Nord Stream hanya untuk mengalirkan gas 33 juta meter kubik per hari atau sekitar 20% dari kapasitas pipa. Menurut laporan media Rusia TASS, pipa Nord Stream hanya beroperasi pada kapasitas 40% sejak pertengahan Juni karena keterlambatan pengambilan turbin Siemens yang dikirim untuk perbaikan ke Kanada. Menyusul banyak permintaan dari Jerman, Kanada setuju untuk mengembalikan turbin yang diperbaiki pada 9 Juli. Namun Gazprom mengatakan masih ada masalah yang belum terselesaikan mengenai sanksi UE yang belum diselesaikan sebelum turbin dapat dikirim dipasang di Rusia. Sementara itu, penangkasan pasokan gas alam dinilai tidak beralasan dari pemerintah Jerman. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan langkah ini sengaja oleh Moskow. Ia pun mendesak Uni Eropa untuk menyetujui sanksi yang lebih keras terhadap Rusia. Pipa Nord Stream 1 melanjutkan pasokan gas minggu lalu setelah ditutup untuk pemeliharaan selama 10 hari. Tetapi Komisi Eropa telah memperingatkan bahwa Rusia kemungkinan menyetop alirannya. Pengumuman ini muncul ketika pemerintah Uni Eropa berdebat dengan rencana target penghematan gas 15% yang dimaksudkan untuk menghindari krisis musim dingin ke Kremlin mematikan keran ke Eropa. Tujuan UE adalah menggunakan lebih sedikit gas sekarang untuk membangun penyimpanan untuk musim dingin. Perusahaan energi Rusia Gazprom dikabarkan bakal menghentikan pengoperasian turbin Siemens lainnya. Akibatnya pasokan gas melalui pipa Nord Stream 1 tidak akan melebihi 33 juta meter kubik per hari mulai 27 Juli atau hanya sekitar 20% dari kapasitas pipa. Mengutip harian bisnis komersan RT.com, pada Senin 25 Juli yang lalu melaporkan bahwa Gazprom menyatakan keputusan untuk mematikan turbin tersebut dibuat berdasarkan kondisi teknis dan perbaikan yang tengah dilakukan. Sementara itu, Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada alasan teknis untuk pengurangan pasokan gas melalui pipa Nord Stream 1. Menurut laporan sebelumnya oleh Kommersan, beberapa hari sebulan di stasiun kompresor Petrovaya membutuhkan perbaikan. Makalah ini mencatat bahwa Gazprom belum mengizinkan perbaikan lebih lanjut dan satu turbin membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk diperbaiki. Perjanjian lisensi saat ini memungkinkan Siemens Energy Materi menerima 5 turbin lagi untuk diperbaiki sebelum akhir tahun 2024. Sebelumnya, turbin Siemens yang telah dikirim Gazprom ke Montreal, Kanada untuk diperbaiki tidak dikembalikan tepat waktu karena sanksi Ottawa terhadap Moskow. Gazprom menyebut penundaan itu sebagai alasan pengurangan 50% aliran gas ke Jerman bulan lalu. Kanada akhirnya mengirim suku cadangan tersebut ke Jerman yang hingga saat ini sedang menunggu pengiriman ke Rusia. Gazprom menyatakan sebelumnya pada hari Senin bahwa dokumen yang diterimanya dari Kanada dan Siemens mengenai pengiriman turbin tidak menjernihkan pertanyaan terkait sanksi. Pekan lalu saja konsul Jerman Offskolf menyarankan agar Berlin tidak lagi tergantung pada Moskow dalam hal pasokan gas dan mengatakan dia tidak yakin dengan pernyataan Rusia bahwa perbaikan turbin Siemens yang tertunda diperlukan untuk berfungsinya pipa gas Nord Stream 1 acara penuh.
Moskow menolak klaim tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa penurunan volume pasokan gas dari pipa Nord Stream 1 disebabkan oleh masalah teknis akibat sanksi Barat. Nord Stream 1 adalah penghubung gas terbesar Rusia ke Eropa dengan kapasitas 55 meter kubik per tahun. Melansir Reuters, dengan adanya berita buruk tersebut, kontrak gas belanja untuk bulan depan yang menjadi pasokan Eropa naik 9,2%. Uni Eropa telah berulang kali menuduh Rusia menggunakan pemerasan energi. Sementara Kremlin mengatakan gangguan itu disebabkan oleh masalah pemeliharaan dan efek sanksi Barat. Politisi Eropa mengatakan bahwa Rusia dapat memangkas aliran gas pada musim dingin ini, yang akan mendorong Jerman ke dalam resesi dan menyebabkan melonjaknya harga bagi konsumen yang sudah bergulat dengan harga makanan dan energi yang lebih tinggi. Seretnya pasukan gas dari Rusia ke sejumlah negara di Eropa mulai memakan korban. Salah satu Uniper, perusahaan energi raksasa di Jerman, Uniper harus menanggung kerugian 6,2 miliar euro atau setara dengan 6,3 miliar US dollar. Jika dirupiahkan kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, kerugian yang ditanggung 94,50 triliun rupiah. Lantaran Uniper harus membeli gas dari tempat lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Jerman menuduh Rusia sengaja mengurangi aliran ke gas ke Eropa dengan dalih palsu sebagai pembalasan atas sanksi Barat setelah invasi ke Ukraina. Tuduhan itu langsung dibunuh pemerintah Putin dari Gazprom. Perusahaan yang mengalirkan gas ke Eropa siap untuk memenuhi semua kewajiban kontrak pembelian. Pada Jumat pekan lalu, Uniper mensyaratkan akan mengambil tindakan hukum terhadap Gazprom setelah perusahaan Rusia secara turut mengklaim keadaan luar untuk mengurangi pengiriman beberapa tahun, bulan terakhir, dan saat ini. Alih-alih dapat mengandalkan kesepakatan harga jangka panjang dengan Gazprom, Uniper justru harus membeli gas mahal di pasar spot untuk menutupi kekurangan pasokan. Ronaro dari Fortum mengatakan terlalu nihil dan dini untuk memperkirakan berapa total kerugian Uniper, sebab tergantung pada harga dan kualitas gas Rusia ke Eropa. Fortum dan pemerintah Jerman telah sepakat bahwa Jerman akan menanggung 90% dari kenaikan harga, yang berarti Fortum harus menanggung sisanya. Jerman mengatakan kerugian Uniper setara dengan kasus ambruknya Lehman Brothers di AS yang saat itu memicu krisis global 2008. Wakil Direktur Jenderal Departemen Energi Komisi Eropa Matthew Baldwin mengatakan Uni Eropa sedang berupaya mencari gas tambahan dari Nigeria di tengah pengurangan pasokan gas Rusia. Baldwin berbicara di Nigeria pada hari Sabtu 23 Juli 2022 ketika dia mengadakan pertemuan dengan pejabat dan produsen minyak terbesar Afrika. Uni Eropa mengimpor 14% dari total pasokan gas alam cat LNG dari Nigeria dan potensi lebih dari 2 kali lipat. Sebelumnya, pada hari Rabu 20 Juli kemarin, Komisi Eropa mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa telah mengurangi penggunaan gas sebesar 15%, mulai dari Agustus 2022 hingga Maret 2023. Menurutnya, jika bisa mendapatkan pasokan gas hingga di atas 80%, pada saat itu mungkin ada tambahan gas alam cat LNG yang bisa bersedia untuk kargo spot yang ada dan akan datang di Eropa. Target awalnya akan bersifat sukarela, tetapi akan menjadi wajib jika Komisi Eropa menyatakan keadaan darurat.